Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita semua. Allah berikan kekuatan hati, kekuatan fisik bagi kita semua untuk bisa hadir di majelis ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bermajelis ilmu, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fihi 'ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang agama ini, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Dan begitu pula Rasulullah SAW telah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam kehidupannya, yufaqihuhu fid-din, maka Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Kemudian salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara untuk menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketauhidan, dengan ketundukan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, sementara di dalam keadaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwatan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, ikhwatan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita masuk kepada bab yang ke-14, yaitu beristighosah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu bentuk dari kesyirikan yang harus diwaspadai dan dijauhi oleh orang-orang muslim adalah apa? Tadi beristighosah, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena istighosah ini merupakan sebuah ibadah yang harus dimurnikan dari berbagai kesyirikan, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh kepada selainnya. Apalagi pula bagaimana doa ini Allah iringkan, di dalam syariat Islam ini diiringkan dengan suatu keadaan yang paling mulia pada seorang hamba, yaitu ketika bersujud, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, aqrabu ma yaqulu 'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid
fa'akthir du'a lahu. Keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia bersujud. Ya kan gitu. Jawabin. Oh, ya. Masya Allah. Ya. Wa huwa sajidun. Nah, kalau ini kejauhan ya. Malah kejauhan. Wa huwa sajid itu ketika dia dalam keadaan bersujud, fa'akhir doa lahu, maka berbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Nah, lihat bagaimana dalam ayat ini Allah iringi ya, yaitu apa, perintah doa tersebut dengan keadaan kita yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedua hal ini sama-sama sebuah bentuk ibadah yang tadi kita katakan hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kepada selainnya. Nah, lalu kemudian apa yang dimaksud dengan istighatsah ini secara khususnya? Ya, karena doa ini kan mencakup banyak sekali. Ya, doa ini mencakup banyak sekali. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan istighatsah yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar bala atau musibah itu dihilangkan dari hidup seorang hamba. Ya, ini maksudnya. Jadi istighatsah yaitu apa? Memohon ya pertolongan, bantuan ya ketika musibah atau bencana itu ya terjadi pada diri seseorang agar dihilangkan. Jelas Pak? Ya, itu yang namanya istighatsah. Ya, itu yang namanya istighatsah. Nah, contoh ya, yaitu ketika terjadi paceklik ya Pak, besar-besaran di suatu wilayah yang pada waktu itu akhirnya Pak banyak membuat hewan ternak mati, pepohonan juga mati, dan orang-orang kemudian juga Pak kelaparan dan juga kesusahan untuk mendapatkan air dikarenakan atau disebabkan musim paceklik tersebut. Ya, nah ketika itulah seseorang beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana tadi ya, agar musibah tadi yang sudah menimpa mereka dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan istighatsah. Artinya keadaannya pun juga sudah berat. Ya, keadaannya juga sudah berat, bukan lagi dalam keadaan yang biasa. Bisa dipahami baik dari contohnya Pak? Bisa dipahami? Istighatsah. Nah, Allah Subhanahu wa taala dia telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 17, apa kata Allah? Innal ladzina ta'buduna min dunillah ma yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya mereka yang kalian sembah, yaitu apa, berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau kuburan-kuburan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka itu tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian, tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kalian, dan juga tidak bisa menghilangkan kemudaratan dari kalian, kan gitu. Maka kemudian Allah pun mengatakan
Fabtaghu 'indallahir rizqa, maka berharaplah, mintalah rezeki hanya kepada Allah. Mintalah hanya kepada Allah agar tadi musibah paceklik tadi yang menimpa dirimu diangkat, kan gitu. Sehingga akhirnya apa? Rezeki datang kepadamu. Lalu kenapa kata Allah wa'buduhu, ya, dan beribadahlah hanya kepada Allah, mohon hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Wa'shkuru lahu, dan bersyukurlah hanya kepada Allah. Ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kalian. Nah, ini Pak, kita katakan artinya Pak, dari sini kita dapatkan bahwasanya tadi orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighosah kepada Allah, itu menjadi ya nilai ibadah yang tinggi di sisi Allah dan tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Jelas ke sini Pak? Jelas ya? Nah, Masya Allah. Nah, lalu kemudian antum mungkin pernah mendengar ada istilah isti'adzah, isti'anah, lalu kemudian istighosah. Pada pertemuan yang lalu kita udah membahas isti'adzah tuh. Pak, masih ingat ya? Enggak lah. Masih ingat lah? Enggak, kan sore itu. Ya udah, Masya Allah ya. Kita sedikit flashback insya Allah. Ya, apa itu isti'adzah, apa itu isti'anah, apa istighosah. Dan inilah Masya Allah Pak, memang fungsinya kajian kita. Ya, fungsinya kajian kita itu agar apa? Agar tadi kita diulang-ulang semuanya, sehingga kita tahu oh itu kesalahannya. Yang ini tidak akan mungkin didapatkan pada orang-orang yang belajarnya tematik. Kalau tematik hari ini belajar apa? Tentang rumah tangga, besok tentang poligami. Ya kan gitu. Besok apa? Besok tentang poligami, besoknya lagi tentang apa? Tentang apa? Beda-beda. Kalau itu kalau tematik, tapi kalau kitab nih diulang-ulang lagi. Ya, yang mau itu hilang ya di flashback lah. Nah, kita sebutkan ada istilah namanya isti'adzah, isti'anah, dan istighosah. Itu seringkali antum dengar. Tapi antum juga nggak tahu tuh apa artinya kan gitu. Padahal sering dengar ini isti'anah, ini isti'adzah, ini istighosah. Pukul rata sama aja semuanya kan gitu. Pokoknya ada isti semuanya kan gitu. Nah, lalu kemudian apa yang dimaksud dengan isti'adzah? Ya, isti'adzah ini sama kayak perkataan antum dari perkataan ta'awudz. Ya, memohon perlindungan. Kan gitu. Nah, isti'adzahnya apa? Yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada keburukan yang menimpanya. Pak, artinya ini sebelum keburukan itu datang, dia sudah memohon terlebih dahulu kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan tersebut. Jelas sih Pak? Ya, ini namanya isti'adzah. Jadi sebelum keburukannya datang sudah mohon dulu kepada Allah agar apa? Agar dijauhkan, kan gitu. Ya tadi dia memohon kepada Allah, ya Allah, jagalah kami dari gempa. Ya Allah, jagalah kami dari apa? Dari keburukan ini. Ya Allah, ya jadikanlah negeri ini negeri yang baik. Jagalah kami dari apa? Dari banjir ini itu dan lain sebagainya. Itu belum terjadi tuh, kan gitu Pak. Nah,
sebelum terjadi tadi dia sudah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut dengan isti'anah. Jelas sih Pak? Jelas? Nah, lalu kemudian ada namanya isti'anah. Apa isti'anah, Pak? Mulai mencari-cari coba ya. Masya Allah. Antum ini baca ini berkali-kali Pak. Dalam sholat antum apa antum baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in ini dari kata isti'anah. Apa nasta'in Pak? Jangan-jangan nggak tahu juga mana nasta'in. Apa Pak? Oh berarti nggak tahu di bacaan Al-Fatihahnya Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa artinya deh? Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Artinya isti'anah yaitu apa? Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan manfaat dan dijauhkan dari kemudaratan. Tapi bedanya nanti antara isti'anah dengan istighatsah, isti'anah ini bersifat mutlak. Artinya apa? Bersifat umum Pak doanya. Ya, dalam keadaan umum juga. Artinya kalau antum dalam keadaan biasa nih, Masya Allah, apa antum memohon kepada Allah? Ya Allah, apa? Aku mohon kepadamu ya Allah, ya agar utangku yang 20.000 itu lunas. Kan masih santai Pak ya, masih 20.000, belum 20 triliun, kan gitu. Nah kalau udah 20 triliun, itu baru lain lagi cerita apa ya, seperti itu. Ya, artinya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keadaan yang masih ringan. Ya Pak, masih dalam keadaan yang biasa saja. Ya, tidak dalam keadaan mendesak. Nah, itu namanya isti'anah. Jadi dia mohon dalam keadaan apa? Dalam keadaannya bersifat umum tadi. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, ya mohon kepada ya Allah. Semoga apa? Engkau berikan Engkau berikan pertolongan kepada keluargaku, ya Allah. Ya kan gitu. Engkau berikan seperti ini, ya Allah. Engkau berikan seperti ini. Tapi tadi apa? Dia memintanya pun tidak dalam keadaan mendesak. Ya lagi normal-normal saja kehidupannya. Nah berbeda dengan istighatsah. Istighatsahnya apa? Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika apa tadi Pak? Sudah dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan mendesak karena tertimpa suatu musibah ataupun keburukan yang lainnya, maka itu disebut dengan istighatsah. Jelas ke sini Pak? Jelas? Nah, itu apa? Disitulah akhirnya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sudah bisa diketahui Pak ya perbedaan antara tadi apa? Isti'anah dan istighatsah. Bisa diulangi Pak? Nggak bisa, tetap. Bisa diulangi nggak Pak? Bisa, insyaallah. Ya, alhamdulillah kalau sudah Bapak bisa membedakannya. Jadi nggak salah lagi Pak, ya nggak salah lagi seperti itu. Lalu kemudian, ya perlu kita ketahui juga bahwasanya istighatsah ini ada macam-macamnya. Ya, istighatsah yang pertama adalah istighatsah yang bernilai tauhid. Ya, istighatsah yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
tadi kita katakan ya, yaitu beristighosah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada perkara-perkara yang tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada yang bisa menghilangkannya, nggak ada yang bisa memberikan pertolongan dan bantuan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, istighosah tadi apa? Istighosah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tadi tersebut menjadi nilai tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi nilai ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang diharapkan kepada seorang muslim. Ya, inilah yang diharapkan kepada seorang muslim. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Yunus ayat 106 ya sampai 107. Apa kata Allah? Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Ya, dan janganlah engkau beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun kepada kalian, ya, wala yadhurruka, dan juga tidak bisa mendatangkan kemudaratan kepada kalian. Lalu kenapa kata Allah, fa in fa'alta fa innaka idzal laminadh dhalimin. Akan tetapi kalau seandainya engkau tetap melakukannya, meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Artinya apa? Orang-orang yang mempersekutukan Allah. Karena Allah katakan, Pak, yang namanya orang-orang yang kesyirikan itu sebagai kezaliman yang paling besar. Apa kata Allah? Ya, apa inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar di muka bumi ini. Ya, yang banyak diremehkan oleh manusia. Lalu kenapa kata Allah tadi pada ayat 107-nya? Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya pada kita apa? Mendatangkan atau mendatangkan suatu keburukan kepada kalian, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kepada Allah, kata Allah, wa yuridka bi khairin ya fala radda li fadlihi. Tapi sebalik kata Allah, kalau Allah menginginkan kebaikan untuk kalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Ini tetap Allah, tetap kata Allah, Pak. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi. Dan Allah memberikan anugerah tersebut, kebaikan-kebaikan tersebut kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Jadi kalau tadi, Masya Allah, ya Allah kalau sudah tadi apa? Mendatangkan kebaikan, gak ada satupun, mau jin, mau siapa lagi, Pak? Ya setan, semuanya manusia, setan dari kalangan manusianya, setan dari kalangan jinnya, itu gak ada satupun yang bisa apa? Menolak, menahan dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seorang hamba. Kan gitu. Ayat disebutkan dalam sebuah hadis, kan gitu. Ya, wa in sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Kan gitu. Wa ista'anta ya fasta'in billah. Ya, apabila engkau memohon pertolongan, mohon hanya kepada Allah. Lalu kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa alam annal ummata, ketahuilah bahwasanya kalau seandainya seluruh umat ini semuanya bersatu dari awalnya sampai akhirnya untuk mendatangkan suatu manfaat kepada dirimu, maka tidak ada satu orang pun gitu, maka tiada ya seorang pun yang bisa apa tadi, Pak? Ya, untuk menahan ya manfaat tersebut.
Ya seandainya mereka semua bersepakat nih, semuanya bersepakat untuk mendatangkan manfaat kepada dirimu, ya, maka sungguh kalian tidak akan bisa mendatangkan manfaat tersebut kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Dan sebaliknya, kalau semuanya sudah bersepakat tuh untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu, maka sungguh kalian tidak akan bisa mendatangkan kemudaratan tersebut kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk diri. Gak bisa mereka semua. Mau semua mereka bersatu untuk seluruh manusia tadi, manusia dengan jinnya untuk mendatangkan kemudaratan. Ya, gak bisa mereka untuk mendatangkan kemudaratan tersebut. Karena apa? Hanya Allah yang bisa menghilangkan kemudaratannya. Ya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 106 sampai 107. Nah, begitu pun juga Pak pada surat Al-Anfal Pak ayat 9, apa kata Allah? "Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Dan ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kalian dalam keadaan sempitnya, dalam keadaan sulitnya dalam perang Badar. Fastajaba ya lakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun kabulkan doa kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, di mana aku datangkan untuk kalian bala bantuan dari para malaikat yang datang berturut-turut. Pak ya, Masya Allah. Ini kisah dalam perang Badar Pak. Ya, dalam perang Badar, ingat jumlah kaum muslimin berapa pada itu Pak? Berapa? 313. Ya, lawannya berapa? Ya, orang kafir Quraisynya 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Kalau antum dalam keadaan tersebut 313 lawan 1000 orang, apa yang akan antum lakukan ketika tadi Pak dalam posisi 313 itu Pak? Hah? Jujur Pak, jujur. Kabur kan gitu. Bayangin 3 kali lipat itu Pak. 313 Pak, yang naik kuda cuma berapa orang, persenjataan juga gak ada lengkap-lengkapnya, kan gitu. Sementara orang-orang kafir Quraisy pada itu ada 1000 orang dengan persenjataan lengkapnya, yang naik kudanya banyak, yang bawa untanya banyak, persenjataannya juga lengkap. Pokoknya persiapannya begitu matang pada gitu Pak. Nah, yang 300, kalau seandainya antum berada di 313 tadi, Pak, apa yang terjadi? Kabur, Pak. Karena melihat jumlah yang besar tadi. Sempit dada antum semuanya, kan gitu. Dan berpikir apa? Udahlah ini mah ini kita cari mati aja, ya kan seperti itu, Pak. Ya, udah nggak memiliki harapan apapun, kan seperti itu. Tapi pada itu Pak, ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin melihat keadaan tersebut, Rasulullah SAW gak ada henti-hentinya memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah langsung mengangkat tangannya setinggi-tingginya pada itu Pak. Ya. Dan beliau berkata, "Ya Allah, aku memohon padamu ya Allah terhadap apa yang telah Engkau janjikan kepada." Dan terus Rasulullah SAW menyebutkan hal tersebut sampai pada itu karena Rasulullah mengangkat tangannya begitu tinggi, selendang Rasulullah pun terjatuh dari punggungnya. Maka Abu Bakar yang melihat tersebut lalu mengambil selendang tadi dan memakaikannya kembali kepada Rasulullah, dan beliau pun mengatakan, "Cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Engkau sudah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Itu Pak, istighosahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah Pak, ya. Ini Rasulullah. Kan gitu. Nah, apalagi para sahabat yang lainnya pada itu, gimana perasaan mereka pada itu Pak? Ya.
Nah, ternyata Masya Allah, ya, dengan keadaan yang berbeda yang begitu jauhnya, ternyata tadi ketika Rasulullah SAW beristighosah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun juga kaum muslimin yang lain juga mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah hilangkan rasa takut pada diri kaum muslimin, sebaliknya malah rasa takut tersebut dimasukkan ke dalam hati-hati orang-orang kafir pada itu. Nah, ini mulai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi akhirnya Pak, Allah datangkan bala bantuan Pak. Tadi kata Allah, anni mumidduhum minal apa minal min alfi malaikati murdifin. Kata Allah. Ya. Apa kata Allah tadi? Ya, bahwasanya anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Aku datangkan kepada kalian bala bantuan dari 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan Pak, pada itu benar Pak, ya, banyak para malaikat yang datang di perang Badar tersebut. Dan bahkan orang-orang, ya, kafir dan kaum muslimin pun menyaksikan keadaan tersebut Pak. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas pada itu Pak. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan pada waktu itu ketika ada kaum muslimin Pak, ketika ada kaum muslimin yang mengejar orang kafir Quraisy pada itu, pas ketika dikejar mau dibunuh, tiba-tiba orang kafir tadi langsung tiba-tiba tergeletak, terjatuh begitu saja, terlentang seperti itu. Lalu kaget deh kaum muslim tadi. Lalu kemudian ternyata didatangi oleh muslim tadi. Kenapa nih orang ini kok tiba-tiba malah jatuh begitu saja? Pas dilihat ternyata hidung orang kafir tadi sudah tertindih, lalu kemudian kepalanya sudah terbelah, lalu kemudian terlihat di itu bekas cemeti yang begitu panasnya, begitu kerasnya, sehingga membuat tubuh orang kafir tadi menjadi berwarna hijau Pak. Dan sebelumnya muslim tadi mendengar Pak, ya, ada suara yang begitu kerasnya dari cemeti tersebut, sementara dia nggak ngelihat mana orangnya. Lalu kemudian terdengar suara yang begitu keras, majulah wahai Haizum begitu. Sementara tadi Pak, muslimnya nggak ngelihat apa-apa. Muslimnya nggak ngelihat apa-apa, cuma tiba-tiba Pak ngelihat ada korbannya saja. Dan terdengar suara apa? Suara kuda, terdengar suara apa? Tadi kayak tentara, orang yang mengatakan majulah wahai Haizum. Ya, nah ini, ya, ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian juga Abu Dawud Al-Mazini radhiyallahu anhu pada perang Badar juga, dia mengejar Pak, dia mengejar orang kafir Quraisy tadi, dia ingin membunuhnya. Tiba-tiba ketika dia mau membunuhnya, pengen diputusin kepalanya. Ternyata sebelum dia mutusin, udah putus duluan Pak. Ternyata kepala orang kafir tadi sudah terputus duluan dari badannya. Ya, bingung dia. Akhirnya dia liatin, ternyata tadi ada bekas hantaman, kan gitu. Ada bekas, ya, apa namanya? Ya, artinya apa? Ada bekas hantaman dari tadi para malaikat tadi. Sementara ya sahabat ini nggak melihat ada siapapun yang di samping orang kafir. Nah, ini sekali lagi, ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah datangkan malaikat-malaikat tadi, ya Pak. Lalu kemudian juga bahkan Masya Allah, Abbas Pak. Abbas siapa? Nah, ya, siapa Abbas? Kalau Abdullah bin Abbas, paman juga. Ada Abbas, ada Ibnu Abbas. Iya, berarti Abbas bapaknya siapa? Abdullah bin
Abbas. Nah, kalau tadi kita sebutkan ya bagaimana Abdullah bin Abbas yang menceritakan ada orang muslim yang mengejar orang kafir, kan gitu. Nah, ini Abbas sendiri, yaitu siapa? Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu dalam perang Badar masih dalam keadaan kafir. Dan beliau pada itu ikut dalam perang Badar karena dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy, karena ada orang-orang dari Bani Hashim yang pada waktu itu ikut berperang dalam perang Badar tersebut karena mereka dipaksa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada kaum muslim pada itu, apabila kalian bertemu dengan orang-orang dari Bani Hashim, maka jangan bunuh mereka. Ya, kenapa? Karena tadi mereka itu dalam keadaan terpaksa, dan itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikatnya. Kan seluruh itu. Apa? Jelas ya? Jadi kalau terus kupas tahu, jangan ibu. Nah, termasuk pada itu Abbas yang masih dalam keadaan kafir. Ya, nah tertawan pada itu tertawan dibawa nih Abbas ini oleh seorang Ansor. Lalu kenapa dibawa Abbas oleh seorang Ansor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang Ansor ini berkata, ya Rasulullah, saya nih ya Rasulullah yang menangkap Abbas ini ya Rasulullah. Kata Abbas, bukan engkau yang menangkap saya, bukan. Kata Abbas, karena sesungguhnya yang menangkap saya adalah seorang laki-laki yang gundul, yang tampan, yang menawan, dan dia naik di atas kuda yang bercak, dan saya gak pernah melihat ada orang seperti dia di kelompok kalian ini. Bahkan sampai sekarang ini saya tidak melihat orang tersebut. Kata Abbas. Lalu kata orang tersebut, enggak ya Rasulullah, saya yang menangkapnya. Kata Rasulullah, diam engkau, karena sesungguhnya yang membantu dirimu bukanlah adalah seorang yang membantu dirimu adalah seorang malaikat. Artinya yang menangkap Abbas ini bukanlah engkau. Yang menangkap Abbas ini siapa tadi? Malaikat tadi. Dan Abbas pun menyaksikan hal tersebut. Dicari dalam perang itu, ketika Abbas ditangkap, Abbas terus memperhatikan mana orang tersebut, gak ketemu. Dan Abbas pun mengatakan, saya gak pernah melihat ada orang seperti itu. Ya, kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah beritahukan bahwasanya itu adalah malaikat. Nah, tadi ya, inilah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin ketika dalam keadaan yang begitu sulit, ketika dalam keadaan begitu sempit, dan ketika kaum muslimin beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu akhirnya menjadi nilai tauhid, menjadi nilai ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kemudian selanjutnya kedua apa, Pak? Istighosahnya? Ini sama kayak waktu itu nih, isti'azah juga nih. Ada yang masih ingat ya, Pak? Jadi ada istighosah yang berminat tauhid, ya. Tadi istighosah yang langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ada istighosah yang keduanya apa? Ini pertanyaan sengaja saya ajukan supaya nggak ada yang tidur, Pak. Ya kan gitu. Ini lagi berat-beratnya nih, Masya Allah. Ya. Apa yang kedua? Yaitu istighosah kepada makhluk, ya, dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk. Nah, ini diperbolehkan, Pak. Ya, ini diperbolehkan asalkan dengan syarat-syaratnya. Ya, artinya dia meminta bantuan kepada makhluk, kepada manusia yang lainnya dalam perkara yang mampu untuk dilakukan.
kan gitu. Tapi dengan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, ya, orang yang meminta bantuan tadi dia sadar bahwasanya tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah, dan tidak pula ada yang bisa menghilangkan kemudaratan kecuali Allah. Itu yang pertama. Ya Pak, adapun manusia yang lainnya itu hanya sebagai sarana saja. Jelas ya? Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, orang yang dimintai bantuan itu dalam keadaan hidup, bukan orang mati, Pak. Kalau orang mati, jangankan dia diminta bantuan, dia sendiri nggak bisa ngebantu dirinya, kan gitu. Ya, maka yang diminta bantuan apa? Harus hidup, masih hidup. Ya, itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, pada perkara yang mampu untuk dilakukan oleh manusia. Contohnya gimana Pak? Contohnya, ya, ada seseorang memohon bantuan kepada manusia yang lainnya agar dia dibantu dari kejelekan atau keburukan-keburukan preman yang ditemui di jalan. Pak, dia lagi dipalak, dia lagi ini dan sebagainya, udah ngeluarin celurit dan sebagainya. Tiba-tiba datang tuh Pak Imam, datang tuh Pak Rimbo, ya. Lalu kenapa minta bantuan ke Pak Rimbo? Ini premannya preman orang, kan gitu. Bawa celurit, minta bantuannya kepada siapa? Ke Pak Rimbo. Nah, kira-kira gimana Pak hasil akhirnya? Hasil akhirnya gimana? Hah? Langsung gitu. Lain cerita, kalau akhirnya Pak Rimbo bawa pistol. Nah, kan gitu. Ketakutan semua mereka. Walaupun mereka ramai, kalau Pak Rimbo bawa pistol, ya kelar juga mereka. Ya Pak, nah itu kita katakan bolehnya meminta bantuan tadi pada siapa? Kepada orang yang hidup pada perkara yang mampu untuk dilakukan. Ada orang nih, kan gitu, udah kelilit hutang habis-habisan tuh. Nah, kenapa? Akhirnya Pak Imam yang tadi kelilit hutang 3 triliun minta bantuan kepada siapa? Kepada Pak Rimbo, kan gitu. Supaya apa? Bisa dihutangi. Maka kemudian Pak Rimbo pun minjemin hutang ke Pak Imam berapa? 3 triliun. Kalau ada, gitu. Kalau kan ini Pak ya, ini kalau saja kan gitu ya. Nah, ini kita katakan apa? Ya, istighatsah kepada makhluk dalam perkara yang mampu untuk dilakukan. Ya, tadi dengan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, bahwasanya tetap dia haknya meyakini yang bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudaratan hanyalah Allah. Manusia makhluk itu hanya Pak sarana saja. Yang kedua, yang dimintai itu hidup. Yang mati jangankan dimintain, kan seperti itu, untuk pertolongannya dia sendiri nggak bisa bantu dirinya, kan gitu. Yang mati maksud. Yang ketiga, ya pada perkara yang mampu untuk dilakukan tadi, kayak jauhin dari preman, dibantu dari preman, keburukan preman, dibantu hutangnya. Tapi kalau misalnya apa, ya, meminta kepada orang tersebut supaya bisa menurunkan hujan, ini maka benar, karena yang hanya menurunkan hujan siapa? Allah. Kalau akhirnya meminta tadi kepada hujan, itu mandalika, ya, nggak ada gunanya kan, saudara, nggak ada manfaat itu kan, saudara, itu, ya, nggak benar itu seperti itu, ya, atau supaya tadi meminta kepada seseorang, ya, supaya gunungnya nggak meletus. Nah, terjadilah gunung selamat, mati juga, ya kan gitu. Ya, yang dipikir menjadi kuncennya supaya, nah, bahkan gitu. Atau apa yang betul gitu seperti itu. Nah, itu pada perkara-perkara yang tidak mampu untuk dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Nah, itu nggak boleh, ya. Itu nggak.
Ya, jelas di sini Pak. Nah, ini adalah istighosah yang tadi kita katakan diperbolehkan minta kepada makhluk pada perkara yang mampu tapi dengan syaratnya. Ya. Baru kemudian yang ketiga itu apa? Ya, istighosah yang menjerumuskan dalam kesyirikan. Ya Pak. Ya, contoh tadi apa? Yaitu istighosah kepada kuburan, istighosah kepada jin, ya, maka ini tidak diperbolehkan, ya Pak. Ya, kalau ada seseorang yang meminta-minta pada hal tersebut, maka dia terjerumus ke dalam syirik besar, ya Pak, terjerumus dalam syirik besar. Contoh, ya Pak, ya, ada orang-orang yang meminta agar dihilangkan musibahnya kemana Pak? Ke Guci Tegal, apa Guci apa? Yang barusan kemarin Guci, hah? Guci Tegal ya? Ya kan mereka tuh tadi itu tuh apa? Apa? Enggak tempat museum besar, tapi akhirnya tempat untuk apa? Kan gitu, tempat-tempat kesyirikan kan gitu. Supaya tadi tuh musibah-musibah mereka dibuang, lalu kemudian dapat keuntungan kan gitu Pak. Akhirnya Pak dibablas kan agak juga gitu kan. Ternyata akhirnya gucinya juga Pak nggak bermanfaat apapun kan seperti itu, nggak jelas kan akhirnya. Nah itu sekarang itu mereka minta kepada siapa? Kepada setan seperti itu Pak. Ya mereka meminta kepada apa? Berhala kan seperti itu. Ya maka ini adalah sebuah kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6, apa kata Allah? Wa man adallu mimman yad'u min dunillah, ya. Siapakah yang paling sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, man la yastajibu lah, yang tidak bisa mengabulkan doa-doanya ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat nanti. Wa hum an du'aihim ghafilun. Sebaliknya tuh berhala-berhala yang mereka minta itu tidak bisa, kan gitu. Tidak bisa memperhatikan terhadap permohonan mereka. Wa idza husyirun nas, akan tetapi nanti pas pada hari ketika manusia dikumpulkan, kalau lahum a'da'a, kan gitu, berhala-berhala yang mereka sembah tersebut akan menjadi musuh-musuh mereka. Wa kanu bi'ibadihim kafirin, dan berhala-berhala tersebut pun akan mengingkari peribadatan mereka. Ternyata yang tadi Pak yang diminta nih dari kuburan-kuburan wali tersebut, bisa contoh kuburan-kuburan tersebut atau wali-wali tersebut akan mengingkari perbuatan mereka, akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Dan ternyata ya kuburan-kuburan yang tadi mereka anggap bisa berbuat begini dan sebagainya pun tidak bisa mengabulkan doa-doa mereka. Gitu. Ya Pak. Dan Allah katakan apa? Mereka inilah orang-orang yang paling sesat Pak. Karena apa? Udah logikanya itu udah benar-benar hilang, udah kayak orang yang benar-benar bodoh Pak. Ya, makanya Allah katakan siapa orang yang paling sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang beribadah kepada selain Allah. Itu orang yang paling sesat terus Pak. Cacat logikanya Pak. Ya, cacat logika. Ini sama Pak, Masya Allah. Sama seperti kesesatan siapa? Kesesatannya kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, ya gak Pak? Ya Pak? Pak? Nah, pada kisah Nabi Ibrahim gimana Pak? Pada kisah Nabi Ibrahim, antum lihat tuh ya pada surat Al-Anbiya ayat 62 sampai 67. Ya? Pada kisah Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim ngancur itu berhala-berhala semuanya Pak, yang kecil-kecilnya, dan disisain satu berhala yang paling besar. Ya, apa kata orang-orang kafir ini? Mereka katakan itu ada pemuda yang hancurin ini seperti.
Datang mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa kata mereka? Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ini orang-orang katakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan semua berhala-berhala ini ya Ibrahim? Apa kemudian kata Nabi Ibrahim? Hah? Kata Nabi Ibrahim apa? Qala bal fa'alahu kabiruhum. Kata Nabi Ibrahim, enggak tuh, bahkan yang ngancurin siapa? Yang paling besarnya tuh. Karena apaknya ada di yang paling besar. Kok malah nyalain saya? Kan gitu. Tanya kepada yang paling besar, karena alibinya lebih ada pada dia. Kalau saya manusia tidak kalian sembah, ngapain saya harus marah-marah kepada kalian, kan gitu. Tapi yang besar itu mungkin aja dia marah. Kenapa? Saya yang paling besar, ngapain kalian nyembah yang kecil-kecil? Gitu kan gitu. Alibinya lebih kuat kan gitu. Maka kata Nabi Ibrahim, fas'alu in kanu yantiqun. Maka tanya tuh kepada yang besar-besar tersebut kalau seandainya mereka bisa bicara. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian kata Allah, farajau ila anfusihim. Maka mereka pun tersadar dalam diri mereka, Pak. Ini kalau Nabi Ibrahim, ketika kata Nabi Ibrahim, tanya tuh kepada mereka, ya, kalau seandainya berhala-berhala itu bisa berbicara. Nah, kemudian kata Allah, ya, tadi kata Allah gitu, farajau ila anfusihim. Maka kemudian mereka pun tersadar dalam diri mereka, faqalu, lalu kemudian mereka pun berkata, innakum antumudz zalimun. Sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang telah mendolimi diri kalian sendiri. Itu Pak, mereka ngobrol dalam hati mereka. Pak, sadar mereka itu dalam kedoliman, Pak. Sadar mereka dalam kebodohan. Lalu kemudian apa kata Allah? Ya, apa kata Allah? Summa nukisu ala ru'usihim. Lalu kemudian mereka pun sambil tertunduk, Pak, sambil tertunduk, mereka berkata apa? Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Ya Ibrahim, engkau sudah tahu bahwasanya berhala-berhala itu enggak bisa bicara, enggak bisa ngomong, kan itu. Sambil tertunduk tuh mereka, tertunduk malu, mereka ngomong, Pak. Ya, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Ibrahim, kau udah tahu bahwasanya batu berhala nggak bisa ngomong. Lalu kemudian apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Kalau gitu kenapa kalian menyembah? Kan itu, Pak. Selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun untuk kalian dan juga tidak bisa mendatangkan kemudaratan. Kalau gitu, kalian tahu benar, sadar dalam diri kalian maksudnya berhala-berhala itu jangankan membantu kalian, ngomong aja enggak bisa. Kan gitu, celaka benar nih kalian nih, kan gitu. Di mana otak kalian, di mana rasio kalian, di mana logika kalian? Aku apa kata Nabi Ibrahim? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celakalah kalian dan terhadap apa yang kalian sembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berpikir? Di mana otak kalian? Itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kecerdasannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sadar nih sebenarnya bahwa orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri. Mereka sadar bahwasanya apa yang mereka sembah itu enggak bermanfaat sedikit pun untuk mereka. Sadar, Pak. Ya, sadar benar. Tapi ya tetap aja, ya, bagaimana mereka mudahnya ditipu oleh syaitan. Ya, Pak. Mudah benar. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, Pak. Abu Bakar dari kecilnya saja logikanya sudah terjaga, Pak. Ya, Pak. Kan itu.
Abu Bakar dari kecilnya logikanya sudah terjaga, Pak. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat waktu bagaimana Abu Bakar ini dibawa oleh ayahnya ke dalam sebuah ruangan, lalu kenapa diperintahkan oleh ayahnya agar Abu Bakar ini beribadah kepada berhala yang ada di ruangan tersebut, meminta kepada berhala tersebut. Akhirnya Pak ditinggalin tuh sama ayahnya. Abu Bakar masih kecil, Pak, masih kecil. Akhirnya ketika Abu Bakar sudah berhadapan dengan berhala tersebut, ya, Abu Bakar pun berbicara kepada berhala ini. Diperhatikan, ya, dikatakan wahai berhala, sesungguhnya saya dalam keadaan lapar. Kata Pak Abu Bakar, bisa nggak engkau mendatangkan makanan kepada saya? Ya nggak ada jawaban apapun ya Pak, kan itu. Ngomong sama batu kan gitu Pak ya. Kata Abu Bakar, saya sekarang dalam keadaan dingin, bisa nggak kamu mendatangkan makanan untuk saya? Yang ngomong sama batu, tetap juga nggak? Kan gitu. Lalu kata Abu Bakar, bisa nggak kamu jawab saya nih? Ya nggak ada jawaban apapun kan seperti itu. Lalu kemudian dihantamlah sama Abu Bakar berhala tersebut. Lalu kemudian kata Abu Bakar, ya, bagaimana mungkin saya akan meminta kepada dirimu sementara dirimu saja tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Engkau saja tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, kenapa saya harus meminta kepadamu yang saya bisa menghancurkan dirimu? Kan itu. Saya bisa buat lagi kamu seperti itu, kan gitu. Nah ini Pak, bagaimana tuh Abu Bakar terjaga logikanya bahkan ketika masih. Nah yang repot sekarang ini ada kaum muslimin, Pak. Ya Allah ya Rabbi, Gucci kan gitu Pak, Gucci diminta-minta sama mereka, kan gitu. Kan gitu, dicari keberkahannya, berpikir bosnya Pak Gucci itu bisa menghilangkan kemudorotan dari mereka, kesialan dari mereka, bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dihantamlah sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia masih mereka bisa nyelamatin mereka, diri mereka, kan gitu Pak ya. Kabur dari banjir tersebut, Gucci-nya siapa yang bisa nyelamatin Gucci itu Pak? Ada. Ya, akhirnya hancur tuh Gucci itu, ke bawah kemana Mak? Ke bawah kemana? Ya Allah ya. Nah ini Pak, ya. Dan itu kita katakan masih banyak tersebar di masyarakat. Ya, yang saya sering sebutin apa? Minta-minta tadi kepada Gucci, minta-minta lagi kepada siapa? Kepada gunung selamat, malah mati pula seperti itu. Meminta-minta Pak, terlindung kepada siapa juga Pak? Kepada kerbau Pak. Kerbau selamat juga seperti itu. Kebo dimintain, nya dicari keberkahan. La haula wala quwata illa billah. Itu. Ya. Kemudian apa lagi Pak? Masih banyak lagi kan kuburan-kuburan yang manusia. Allah udah cacat logikanya. Ya, ini sudah benar-benar cacat logikanya. Nah, tapi tadi kita katakan ya kaum muslimin masih saja menganggap hal tersebut itu adalah perkara yang biasa. Bahkan maaf ngomongnya, orang-orang yang sudah mengenal sunnah pun, artinya sudah mendengar kajian, menganggap ini hal biasa aja. Kan seperti itu. Dan nggak ada terpikirkan dalam hatinya bagaimana untuk mendakwahkan mereka, karena ini kesyirikan yang besar. Ya, dan juga kaum muslimin beranggapan ya tauhid ini lagi. Nanti akhirnya tanpa sadar dirinya pun juga sudah terjerumus dalam kesyirikan. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terjauhkan dari hal tersebut. Nah, bahkan Masya Allah Pak, terakhir bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Pak, apa kata Rasulullah? Ya, la yustaghatsu bi, ya, janganlah istighosah itu diminta kepadaku, kata Rasulullah SAW. Innama yustaghatsu billahi azza wa jalla.
Akan tetapi istighosah itu dimintakan hanya kepada Allah. Lihat Pak, bentuk preventifnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah masih hidup nih Pak, tapi Rasulullah sudah mewanti-wanti umatnya agar apa? Jangan meminta istighosah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah masih hidup. Apalagi Rasulullah sudah wafat. Lagi masih hidup saja Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita jangan beristighosah kepada Rasulullah, kata beliau. Tapi istighosahlah hanya kepada Allah. Apalagi sudah wafat. Tapi kenyataannya Pak, kalau antum umrah, antum lihat berapa banyak manusia yang meminta-minta beristighosah kepada kuburan Rasulullah. Banyak benar Pak, banyak. Nah, ini bagaimana kesyirikan itu udah menjamur di mana-mana Pak. Bukan hanya di Indonesia, tapi banyak pula di negara-negara yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Baik, sini Pak, ada pertanyaan? Silakan. Kalau kan keluar tema, silakan. Tadi udah bunyi suara. Suruhku tadi berapa? 39 40 baru 8 menit. Belum masuk sholat suruhnya ya? Ya, baik, Masya Allah. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada Pak? Baik, kalau nggak ada, Masya Allah cukup, kita cukupkan, berarti sudah paham semua, ya, Masya Allah. Semoga tadi kita katakan, ya, yang penting adalah apa? Yang penting adalah kita bisa pahami, lalu kemudian bagaimana tauhid itu bisa kita realisasikan, lalu kemudian bagaimana ketauhidan itu juga bisa kita sampaikan kepada manusia yang lainnya, tidak hanya mendek pada diri kita sendiri, Pak. Ya, tapi kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, karena kenyataannya tadi kita dapatkan bahkan mungkin kesyirikan ini menimpa pula orang-orang terdekat di antara keluarga kita. Lalu kemudian kita pun bersikap biasa saja. Tapi sebaliknya Pak, tolong yang sudah mengetahui hal ini sampaikan kepada manusia yang lainnya, kan gitu. Jadilah umat-umat yang terbaik sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, di mana kalian mengajak manusia kepada yang ma'ruf, kepada ketauhidan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, dari kesyirikan, wa tu'minuna billah, sementara kalian dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi jangan sampai berpikirnya bahwasanya tugas dakwah ini hanya tugasnya Ustaz, tapi tugasnya kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus a'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.